Pasangan Capres-Cawapres masih bergerilya melakukan kampanye di sejumlah daerah untuk mendulang suara. Dan kita sudah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Diana Valencia di Bangkalan, Jawa Timur. Dan juga ada Nabila Putri di Salatiga, Jawa Tengah. Kita akan ke Diana terlebih dahulu. Diana, seperti apa bentuk kampanye Paslon 02 di Bangkalan hari ini? Ya, selamat siang Dea. Kalau untuk hari ini saya ingin menunjukkan kepada Anda, ini adalah mobil yang digunakan oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang hari ini itu tidak mengambil cuti. Terlihat dari plat nomornya yang masih menggunakan plat Kemenhan. Ini artinya Prabowo Subianto datang ke salah satu pondok pesantren yakni Ponpes Al-Anwar yang berada di Bangkalan, Madura ini sebagai Menteri Pertahanan. Agendanya ini masih sama seperti beberapa agenda-agenda sebelumnya, yakni peresmian titik air dan juga pipanisasi begitu. Kemudian kalau saya boleh gambarkan begitu ya, ini memang kondisinya cukup ramai begitu. Ini tenda cukup besar, kemudian adalah saya melihat dari gedungnya sendiri sepandangan mata, ini adalah salah satu pondok pesantren yang cukup besar. Ada dua tenda, satu tenda utama dan ada tenda tambahan dan semuanya kursinya penuh. Ketika kami juga berada di jalan begitu Dea, dari Bandara Juanda Surabaya menuju ke arah Pondok Pesantren Al-Anwar di Bangkalan, Madura ini juga ada masyarakat yang bahkan sudah meneriakan Prabowo. Ini artinya bahwa memang informasi bahwa Prabowo Subianto ingin datang ke Bangkalan ini sudah tersebar ke masyarakat Madura. Perlu diketahui bahwa memang Prabowo Subianto ini tidak sendirian sebagai Menteri Pertahanan, ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang juga merupakan juru bicara dari keluarga Gibran Rakebuming Raka yang merupakan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto juga turut mendampingi. Tapi sekali lagi konteksnya dalam hal ini adalah Prabowo sebagai Menhan dan Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur. Dea, yang menarik kurang dari 1 bulan memang hari pemungutan suara yakni menjelang 14 Februari begitu ya. Prabowo Subianto ini semakin intens begitu ya, memegang 2 jabatan begitu, Menteri Pertahanan dan juga sebagai calon presiden. Biasanya Prabowo Subianto ini hanya berkampanye di akhir pekan saja, tapi belakangan ini siangnya bertugas sebagai Menhan, kemudian sore ke malamnya setelah lepas ataupun setelah waktu sebagai Menteri Pertahanan ini sudah selesai begitu waktu bekerjanya, maka akan menerima deklarasi ataupun relawan. Seperti misalnya kemarin ini menerima relawan dari Erick Thohir, relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat begitu itu disingkat ETAS. Kemudian ada beberapa relawan-relawan lainnya dari lintas profesi. Kemudian tidak hanya soal mendulang ataupun intensnya kampanye Prabowo Subianto, setidaknya pasangan 02 ini menuju hari pemungutan suara semakin intens menggalang tokoh-tokoh yang memang bisa menarik suara. Seperti misalnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang sebenarnya harusnya mendampingi Prabowo Subianto, tetapi hari ini diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Ketika saya konfirmasi begitu kepada TKN, entah itu Rosan Roslani sebagai Ketua TKN dan juga Sekretaris TKN Nusron Wahid, memang intensitas ini diperbanyak. Kemudian tokoh-tokoh juga banyak dihadirkan supaya dalam survei-survei tertentu yang biasanya hanya menampilkan 45%, ini bisa digenjot naik 5-6% sehingga target satu putaran ataupun sekali putaran bisa tercapai dalam Pilpres 2024 mendatang. Dea, kembali ke Anda di studio. Baik, menjelang tanggal 14 Februari ini Capres nomor urut 02 semakin intens untuk berkampanye, tapi siang ini konteksnya datang sebagai Menteri Pertahanan. Baik, tahan dulu Diana karena kita akan coba cek seperti apa situasi terkini di Salatiga, Jawa Tengah. Sudah ada Nabila Putri. Nabila, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Dea. Saat ini saya berada di Salatiga karena memang calon presiden nomor urut 3 baru saja melakukan pertemuan dengan tim pemenangan daerah dan juga calon legislatif dari partai pengusung di kota Salatiga. Tadi tidak hanya dari PDI Perjuangan saja, tetapi ada juga dari Partai Perindo, kemudian juga perwakilan dari Partai Hanura dan juga perwakilan dari P3. Nah, ini cukup menarik Dea, karena memang Ganjar tiba di Salatiga 1 hari setelah Presiden Jokowi
Joko Widodo dan juga Ibu Iriana Joko Widodo ini hadir ke Salatiga. Diketahui Senin kemarin Jokowi dan juga Iriana hadir di Salatiga untuk melakukan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah ataupun CBP di Salatiga. Kemudian di hari atau satu hari setelahnya Ganjar Pranowo hadir untuk kemudian menemui tim pemenangan daerah dan juga melakukan konsolidasi yang ada di Salatiga. Tadi kami sudah mengonfirmasi lebih lanjut apakah kehadiran Ganjar Pranowo hari ini di Salatiga ini memang disengaja seperti itu karena sehari setelah kehadiran dari Presiden Joko Widodo. Sebelumnya memang diketahui Presiden Joko Widodo kerap mendatangi titik-titik yang sudah didatangi oleh Ganjar Pranowo sebelumnya dalam rangkaian kampanye Pilpres 2024. Namun saat kami konfirmasi kepada Capres Ganjar Pranowo, dirinya mengaku tidak merasa dibuntuti dan juga tidak sedang membuntuti Presiden Joko Widodo karena memang agenda di Salatiga ini juga sudah terjadwalkan sebelumnya. Ini memang cukup menarik Dea karena perebutan suara di Provinsi Jawa Tengah ini menjadi juga cukup penting mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung suara yang ada pada Pilpres 2024 ini. Setelah dari Salatiga, nantinya Ganjar Pranowo akan melanjutkan agendanya kemudian untuk sowan ataupun menghadiri bertemu dengan pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikmah yang berada di Kendal, Jawa Tengah, untuk kemudian masih berada di sekitaran Provinsi Jawa Tengah pada hari ini dan nantinya juga akan ada pesta rakyat di Kendal dan pada malam harinya akan ada pesta rakyat juga di Sukoharjo. Jadi memang hari ini masih difokuskan di wilayah Jawa Tengah. Bicara soal pesta rakyat seperti yang kita ketahui bersama Dea, memang rangkaian kampanye akbar dalam Pilpres 2024 ini sudah dimulai sejak minggu lalu tepatnya dari 21 Januari dan memulai rangkaian kampanye akbarnya Ganjar Pranowo mengunjungi Bandung dan juga didampingi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang ikut turun gunung pada rangkaian kampanye akbar paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Setelah dari Bandung diketahui Ganjar Pranowo juga telah melakukan kampanye akbar di Sidoarjo dan juga di Lampung dan hari ini juga akan menghadiri sejumlah pesta rakyat yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tadi kami juga mengonfirmasi lebih lanjut Dea mengenai apakah memang Ganjar Pranowo yakin jika rangkaian kampanye akbar ini mampu menaikkan elektabilitasnya mengingat sejumlah pengamat menilai kampanye akbar tidak begitu efektif dalam menaikkan elektabilitas. Namun diakui oleh Ganjar Pranowo sendiri dirinya akan tetap menghadiri titik-titik lokasi kampanye akbar yang sudah terjadwalkan sebelumnya untuk kemudian bertemu dengan masyarakat selain juga secara paralel menggerakkan sejumlah strategi-strategi untuk mendulang suara di Pilpres 2024. Nanti rencananya Ganjar Pranowo ini akan menutup rangkaian kampanye akbar di Provinsi Jawa Tengah. Tentu kita akan melihat bersama bagaimana jalannya rangkaian kampanye di hari-hari yang bisa dikatakan hari-hari menentukan karena semakin dekat lagi dengan hari pemungutan suara yang rencananya akan digelar pada 14 Februari mendatang. Dan Ganjar Pranowo memang menargetkan untuk menang ataupun meraih suara mayoritas di Provinsi Jawa Tengah. Kembali ke Anda, Dea. Baik, nampaknya ini perebutan suara konstituen di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi konsentrasi dari pasangan nomor urut 03 Ganjar dan juga Mahfud MD. Terbukti dari seperti yang disampaikan oleh Nabila, tadi ada sejumlah tempat di Jawa Tengah yang menjadi lokasi kampanye. Terima kasih Nabila Putri melaporkan langsung dari Kota Salatiga di Jawa Tengah. Ada juga tadi Diana Valencia melaporkan langsung dari Bangkalan di Jawa Timur.